ketemu dengan saya, Ica, di Next Podcast. Kali ini spesial nih, kita syutingnya bukan di kantornya Next Art, bukannya di studionya Next Art. Tapi kali ini saya dan tim dari Next Art datang khusus ke rumahnya Mas Alex Kuplek. Terima kasih sudah datang. Makasih banyak Mas, sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di Next Podcast. Nah, kali ini Sobat Art kita akan ngobrolin soal karirnya Mas Alex Kuplek ini. Seorang musisi yang mungkin bisa dibilang senior ya, karena sudah warawiri dari lama banget ya Mas ya. Oke, sebelum ngobrol tentang karir yang sekarang nih, bisa cerita dulu nggak Mas mengenai Mas Alex Kuplek ini siapa, aktivitas sehari-harinya seperti apa gitu, supaya Sobat Art ini bisa kenal gitu. Ya. Singkat aja ya, dari awal karir di musik itu, di dunia profesional itu, di album pertama Nugi tahun 95, Bumi. Itu kita di bawah label Aquarius Musik Indo. Jadi dulu kita band musiknya itu jenisnya alternatif rock. Dulu kan lagi trennya tuh grunge kan. Itu ada Nirvana, Pearl Jam tuh. Waktu itu Indonesia belum ada tuh yang bikin band rekaman di major label musiknya kayak gitu. Nah, termasuk kita termasuk salah satu yang mempelopori lah, nekat gitu. Soalnya waktu itu eranya sebelum 95 itu zaman-zamannya band rock yang dengan lagu-lagu manis kayak Skate, Bayu dulu, Garbi juga ada. Nah, pas kita muncul itu sesuatu yang lain gitu. Dia lebih liar gitu loh rocknya. Tapi syukur sih di masyarakat menerima ya. Jadi dengan sesuatu yang baru akhirnya Nugi menjadi awal dulu kita bikin demo itu sebagai band. Tapi di Aquarius akhirnya diambil Nugi sebagai solo. Tapi dengan backupnya formasi bandnya masih dipakai untuk rekaman dan manggung. Jadi kalau kita tour itu kita masih pakai band yang sama nih. Jadi bandnya namanya Alf itu, Nugi dan Alf. Itu 95 itu. Habis itu ya udah terus album pertama 95, album kedua 96, album ketiga sampai 5 album dulu sama Nugi dan Alf. Sampai tahun berapa? Tahun 2005. Jadi 10 tahun lah, 95 sampai 2005. Tapi sebelumnya bisa bergabung, bisa kenal sama dengan Nugi dan teman-temannya itu ceritanya gimana tuh? Nah, kalau perkenalan dengan Nugi ini lucunya dulu kita kenalnya di Radio Suara Kejayaan. Jadi dulu ada radio humor, Radio SK. Itu tahun 90-an tuh dulu ratingnya tuh sempat nomor 1 di atas Prambors, Mustang segala macam. Banyak pelawak itu alumni SK ya. Kalau kita lihat sekarang pelawak kayak Abdel Temon, ada Pak Trio, ada Taufik Safal almarhum, Tukul dan segala macam itu dulu kita sama-sama dari Radio SK. Nah, kebetulan saya dan Nugi kita itu penyiar, kita bukan pelawak, jadi penyiar. Aku siaran blues, Nugi siaran rock. Terus kita akhirnya beberapa penyiar yang bisa musik, kita bikin band itu. Jadi band itu waktu itu khusus buat acara-acara ulang tahun Radio SK aja, juga buat acara-acara SK gitu. Habis itu jadi kompak, akhirnya kepikiran gimana kalau kita bikin lagu sendiri ya. Udah akhirnya difasilitasi oleh Mas Katon Bagaskara waktu itu, kakaknya Nugi. Demo kita diantarin ke Aquarius, akhirnya di-approve gitu. Jadi ketemu di radio humor. Oh gitu, lucu juga ya, dari radio terus jadi band beneran humor gitu lagi. Kan. Iya. Nah, terus untuk dari ngeband itu tiba-tiba ke base jam ya? Nah, itu transisinya gimana tuh, Mas? Nah, kalau dari Nugi kan, Nugi Alf tuh kita 95 sampai 2005. Nah, di tahun 2000-an itu kebetulan kan aku juga sering ngiringin banyak musisi juga ya. Sempat ngiringin Tere juga, Opi Andaresta juga. Terus waktu itu Bass Jam kebetulan basisnya lagi ambil kuliah S2 di Inggris. Terus mereka minta bantuan. Jadi selama 2 tahun tuh aku bantuin Bass Jam tuh. Sekitar tahun 2006 nggak salah. Jadi pas tour itu. Jadi cuman sebagai session pengganti aja. Oh gitu. Terus sampai sempat rekaman juga satu lagu Bass Jam waktu zaman ada Tsunami Aceh. Oh iya. Jadi waktu Tsunami Aceh kan artis-artis musika tuh mereka bikin kompilasi tuh. Kebetulan karena Sita masih di luar negeri, jadi aku yang ngisi rekamannya. Satu lagu untuk kompilasi itu Aceh itu.
Oke. Terus dari ngeband itu sekarang jadi punya produksi sendiri, berubah menjadi komposer jatuhnya kan? Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh Mas? Nah, Kok bisa tiba-tiba jadi komposer? Kebetulan di Nugi kan aku juga, Nugi dan Alf dulu aku juga bikin lagu juga kan. Jadi di member Nugi Alf itu bukan hanya Nugi, mungkin sebagian besar 80% tuh Nugi ya lagunya. Cuman kita juga ada yang bikin lagu. Beberapa lagu aku yang bikin. Terus selain di lagu untuk Nugi dan Alf, aku juga kumpulin sendiri tuh. Jadi nabung lagu lah istilahnya dulu. Jam dulu masih pakai komputer yang minimalis ya. Pokoknya ngumpulin ide, rekam gitu-gitu deh. Atau kumpulin di Walkman dulu kan, zaman dulu pakai Walkman di kaset. Gitar, terus pakai senandung nada gitu direkam. Akhirnya begitu mulai teknologinya makin canggih, komputer udah bisa buat recording sendiri. Udah akhirnya lagunya aku kelarin tuh, berapa lagu kelar. Awalnya dulu 2006 itu waktu belum ada Spotify, aku rilisnya di Reverb Nation, terus di apa namanya ada SoundCloud gitu-gitu. Jadi yang free gitu lah. Main Reverb Nation tuh sama tuh. MySpace juga ada, Iya, MySpace. sempat Multiply, MySpace gitu deh. Nah, habis itu, tapi itu kan kita nggak bisa, istilahnya itu cuman free kan, jadi kita nggak bisa menghasilkan uang gitu. Iya, hanya sekedar Nah begitu udah Spotify ada, ini itu mulai apa namanya, mulai ada ide, oh ternyata bisa nih kita sendiri. Kalau kita bisa masukin Spotify, kita bisa menghasilkan sesuatu lah ya, buat kita sendiri gitu. Nah itu mulai fokus produksi yang benar-benar realnya itu mulai kapan tuh, Mas? Nah kalau sebelum pandemi kan dulu masih nggak fokus kan bikin lagu tuh. Jadi sekedarnya aja, karena sebelum pandemi kan ada kegiatan tuh, ada ngajar, ada show juga. Jadi show selain sama Nugi, aku juga sama Baim juga. Terus ada juga sama beberapa band yang main jazz gitu, termasuk sama Mas Agus Takari yang ada di sini. Ada orangnya di Ada orangnya, sama teman saya Dev Panto juga, sama Devian dan lain-lain. Nah pas begitu ada pandemi, kan benar-benar stop tuh kegiatan. Iya, betul. Nah itu jadi kebanyakan di rumah, akhirnya kebanyakan di rumah dan di depan laptop ngajar gitu kan, ngajar depan laptop, nonton film, akhirnya buka-buka program, oh, lagu-lagu yang dulu dirampungin aja deh gitu. Dirampungin, akhirnya setelah jadi mikir ini gimana kok bisa rilis ya gitu. Nah, dulu sebelum pandemi kebetulan aku juga sering nongkrong di tempat-tempat anak-anak indie, kayak tempatnya Enda Resa, tempatnya Efek Rumah Kaca gitu. Di situ aku datang pengen tahu aja anak-anak indie sekarang kalau mereka rilis lagu seperti apa gitu. Dan dari situ ternyata ilmunya kepake tuh pas pandemi. Oh dulu gua nongkrong di sini nih, ternyata ada manfaatnya ya gitu. Dulu sebelumnya aku nanya ke mereka tuh, gimana sih cara rilis, harus pakai agregator, harus gini-gini gitu kan. Habis itu pas pandemi 2020 itu searching sendiri di internet, oh ternyata kita bisa nih, langsung kita sebagai musisi, kita nggak harus melalui label, tapi kita bisa menggunakan jasa agregator gitu, atau distributor gitu. Berarti mulai fokusnya itu justru pas pandemi ya? Iya, di 2020. Karyanya udah ada berapa tuh Mas dari sejak pandemi sampai sekarang? Soalnya aku lihat kan rutin tuh kayaknya. Selalu rilis lagi, single baru lagi. Nah, totalnya ada berapa tuh? Dari bulan Juni 2020 sampai sekarang nih udah 106 lagu solo. Ditambah ada 18 lagu proyek musik lo-fi gitu, ada Samala Project gitu. Itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa memproduksi biasanya nih ya? Paling kan biasanya tuh artis kan bisa memproduksi lagu, taruhlah satu lagu itu mungkin bisa 2 bulan gitu kan. Nah ini kenapa bisa sampai dari tahun 2020 sekarang udah 100-an lebih? 2 tahun ya? Iya, itu gimana ceritanya gitu? Biasanya kan satu artis aja tuh dalam setahun paling satu album gitu kan, 10 lagu gitu. Iya. Nah ini bisa sampai ratusan, gimana ngerjainnya Mas? Ya dulu kan, kalau dulu rekaman tuh termasuk sebuah sesuatu hal yang mewah kan. Jadi kita mesti ke studio rekaman, terus ada budgetnya segala macam. Nah, kalau zaman sekarang kan kita cuma cukup pakai laptop, sound card, kita udah bisa produksi. Jadi kita udah jadi studio rekaman sendiri gitu. Take vokal bisa di rumah, take gitar segala macam. Akhirnya dengan segala kemudahan teknologi, akhirnya
semua bisa cepat gitu. Jadi kalau yang dulu harus nunggu setahun rilis satu album, sekarang bisa ini sehari bisa bikin satu lagu, langsung mixing, mastering, besoknya bikin lagi 2 lagu gitu-gitu. Jadi ditabung aja, jadi bisa lebih cepat. Terus gitu. produksinya semua di sini nih jadinya. Iya, produksi semua termasuk vokal juga, Mas? Ya kalau vokal ada satu lagu yang aku bikin di sini karena musiknya kan rock, jadi nggak terlalu butuh yang sesuatu yang kedap. Tapi ada satu lagu yang sama Bunga itu aku pinjam studio teman untuk take vokal doang gitu. Kalau musiknya di rumah. Setelah take vokal aku rampungin di rumah, mixing mastering. Oke, berarti bisa sampai 100 lagu itu satu karena kemudahan itu Kemudahan ya. teknologi. Teknologi mengerjakan semuanya sendiri, tapi ini juga bisa dibilang konsistensi juga kan? Iya, betul. Nah, gimana sih kesehariannya Mas gitu, kayak misalkan ngatur waktu gitu ya untuk merampungkan satu lagu. Kan Mas Alex juga ngajar juga gitu kan, terus ada manggung-manggung juga gitu kan. Nah, untuk merampungkan satu lagu ditargetin nggak sih Mas gitu, misalkan harus kelar nih gitu, misalkan berapa minggu satu lagu gitu, atau mungkin sebulan 2 lagu atau gimana gitu, ada target kayak gitu nggak sih Mas? Kalau selama pandemi masih nggak ada target ya. Jadi karena pandemi kegiatan itu cuman kebanyakan aku nggak keluar rumah kan. Jadi ngajar, habis itu nonton film. Nah biasanya pas habis nonton film atau lihat tutorial YouTube tuh dapat ide tuh. Begitu dapat ide langsung rekam. Misalnya pakai keyboard, rekam dari handphone idenya, satu pakai gitar direkam gitu. Nah setelah berapa saat gitu atau besoknya kita buka lagi, oh lagu ini yang ini deh ada. Jadi sehari itu aku biasanya rata-rata dulu bisa dapat sekitar 5-10 ide tuh dalam sehari. Banyak juga. Nah, jadi dikumpulin di hard disk kan, terus dibuka lagi. Oh ini kayaknya digarap nih yang ini satu ide ini dirampungin jadi gitu. Biasanya sehari kelar sih gitu. Wah hebat. Dan dulu emang nggak ada target sih, jadi pas lagi waktu kosong habis ngajar, habis nonton, bikin aja gitu. Ternyata terkumpul banyak gitu. Gitu Sobat Art, itu perlu dicontoh loh konsistensinya. Nah, ada pesan-pesan sendiri nggak sih untuk para musisi nih? Karena kita kebanyakan musisi-musisi di luar sana itu kadang bertanya sama kita, mereka punya lagu nih, stok lagu, tapi nggak tahu mau diapain. Mesti mulai dari mana? Terkadang mereka juga bingung gitu, yang punya lagunya pertama cuma ngerekam di handphone. Mau mulai produksinya gimana, mereka nggak tahu gitu. Sering sekali ada pertanyaan seperti itu Mas. Mungkin dari Mas Alex bisa ada masukan atau mungkin saran buat para musisi di luar sana yang mungkin ya mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau musisi zaman sekarang nih, aku juga sebenarnya belajar banyak dari musisi-musisi yang muda-muda sekarang ya, apalagi yang di luar negeri itu. Termasuk di Indonesia tuh kalau kenal Pamungkas. Oh iya. Itu aku kenal dari kecil dulu. Dari kecil dia waktu remaja dekat gitu kan. Terus pas ketemu lagi dia cerita, aku di sini Om di rumah aja bikin sendiri. Jadi dia dari modal yang seadanya, cuman komputer sederhana, gitar, dia bikin lagu. Akhirnya lama-lama makin naik, dia bisa ngumpulin alat. Jadi musisi sekarang itu harus bisa menguasai juga programming software musik. Terus bisa paling nggak dikit-dikit bisa mixing. Nanti kalau mastering bisa dilempar lempar internet apa ke orang lain gitu bisa. Yang penting dia bisa recording sendiri, bisa dengan digital audio workstation-nya. Terus dia bisa paling nggak mixing sendiri. Jadi semuanya bisa dikerjain sendiri. Kan itu dikerjain sendiri oleh Pamungkas, Endah juga kan, Resa kan dia Resa sendiri tuh yang operasi semua. Terus juga kalau di luar negeri kayak Billie Eilish, kakaknya sendiri yang mengerjakan. Yang ngerjakan. Rekamannya di kamar tidur gini. Iya, benar. Si Billie Eilish di kamar tidur, kakaknya yang bikin, musiknya udah jadi. Hasilnya bisa jadi hits. Berarti memang sebenarnya musisi itu kita juga harus banyak bergaul ya Mas ya. Maksudnya kalau misalkan kayak nggak tahu nih cara cara ngejalanin programnya itu gimana gitu, mungkin ya harus banyak-banyak bermain dengan teman-teman ya, komunitas gitu ya. Nah, dengan teman yang ngerti soal sound engineer, terus lihat tutorial di YouTube kan banyak tuh. Sekarang banyak tuh tutorial di YouTube yang ngajarin gimana cara pakai sebuah program dari nol bikin lagu sampai jadi.
sampai dia mau rilis gitu. Jadi udah banyak, tinggal dicari aja tuh sekarang. Udah bisa. Jadi kalau di YouTube jangan cari yang viral, tapi mendingan cari yang bermanfaat gitu. Saran gue gitu. Betul, betul. Nah, mungkin itu bisa buat Farhan. Masukkan juga Farhan. Anak intern kita. Oke, Sobat Art, kita akan berlanjut lagi ke sesi berikutnya dengan Mas Alex Kuple ya. Jadi Sobat Art jangan kemana-mana, tetap tongkrongin terus video-video dari Next Art ya, di Next Podcast. Selanjutnya kita akan ketemu lagi masih dengan Mas Alex di video berikutnya ya. Dah. Dah, thank you.